Harus diakui, Piala AFF ini ibarat maraton yang gas terus, minim istirahat. Yap, jadwal yang terbilang mepet memang sangat dikeluhkan oleh para peserta. Ya kalau mepet tapi masih satu tempat mah nggak apa-apa. Lah ini udah mepet terus masih OTW lintas negara. Kalau jan ora bakoh ya remuk tenan, kasarannya gitu. Seperti yang dialami oleh timnas Indonesia ini setelah kelar lawan Laos. Keesokan harinya langsung OTW Vietnam dan minggu udah main. Habis itu balik lagi ke Solo buat lawan Filipina. Tentu saja kebijakan AFF ini bahkan mendapatkan kecaman dari media-media asing karena menganggap pemain ibarat robot. Dan pihak AFF juga dikecam lantaran VAR yang digunakan diakui oleh banyak pihak nggak terlalu berjalan maksimal. Sesuatu yang kemudian membuat AFF mau tak mau harus melakukan peninjauan kembali agar kedepannya Piala AFF nggak semakin ditinggalkan. Halo Lun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi Lun, membahas sepak bola Indonesia Lur ya. Seperti kita tahu lagi malam adalah pertandingan antara Indonesia dan melawan Laos Lur ya. Walaupun hasilnya sedikit mengecewakan, tapi ya kita harus terima itulah hasilnya Lur ya. Dan mungkin timnas Indonesia kita juga sudah berusaha untuk menang, tapi ya bagaimana lagi sih, kulit bundar Lur, namanya tidak ada bisa menebak Lur ya. Walaupun di atas kertas timnas Indonesia diunggulkan, tapi mungkin ini ada pengakuan dari wasit juga Lur. VAR AF di lapangan lagi malam itu memang kurang baik Lur ya. Dan juga kita tahu juga gol terakhir dari Laos itu sepertinya banyak kali pro dan kontra, mungkin karena si kulit bundar itu udah keluar lapangan Lur ya. Dan juga jadwal yang sangat nggak ngotak banget dari AFF. Mungkin itu yang menjadi penyebab pemain Indonesia tidak maksimal waktu melawan Myanmar Lur ya. Gimana berita selanjutnya? Langsung saja kita cek video sama-sama Lur ya. Yuk cek kita. Piala AFF tahun ini kayaknya lebih banyak dramanya. Yap, turnamen yang sebelumnya dianggap sebagai turnamen luar biasa khususnya oleh publik tanah air, kini tak ubahnya dianggap sebagai ajang tarkam berlabel Mortal Kombat. Serius nih, Mimin gak ngada-ngada. Dan di laga Indonesia versus Laos, kembali lagi banyak tackle-tackle serta aksi bahaya yang dilakukan pemain Laos, tapi luput dari pengamatan wasit. Memang ada juga momen pemain Indonesia melakukan tackle keras seperti apa yang dilakukan oleh Marcelino. Tapi yang dilakukan pemain Laos malah ngeri-ngeri gimana gitu. Termasuk dengan apa yang dialami oleh Rafael Strike serta Muhammad Ferrari di laga kali ini. Yap, jika Rafa nyaris kena cedera fatal akibat tackle dari belakang pemain Laos, maka Ferrari mengalami kejadian 11-12 dengan apa yang dialami oleh Marcelino. Intinya, terlalu banyak hal barbar di Piala AFF, yang mana itu masih menjadi kebiasaan yang tak berubah dari zaman ke zaman. Lebih lanjut dalam hal ini, wasit juga nggak bisa sepenuhnya kita salahkan, karena sebenarnya udah ada VAR. Nah, yang jadi masalah, VAR di Piala AFF ini dirasa masih kurang optimal, sehingga itu membuat wasit sedikit banyak sulit untuk mengambil keputusan, yang mana itu juga udah diakui oleh wasit ketika laga Indonesia-Myanmar. Seperti misalnya kejadian yang dialami Asnawi di kotak penalti. Lalu yang jadi sorotan adalah gol ketiga Laos, yang menurut banyak pihak bolanya udah out duluan. Dan memang dicuplikan lambat, bola tampak udah keluar. Namun masalahnya itu kan hanya dilihat dari satu angle aja. Sedangkan belum tentu dari angle lainnya, bola udah keluar seperti apa yang pernah terjadi di gol Jepang ke gawang Spanyol pada Piala Dunia 2022 lalu. Dan karena itulah, mungkin ini masih akan jadi perdebatan, walaupun di satu sisi harus diakui juga kalau Indonesia mainnya jelek pol di laga versus Laos. Terutama lini tengah yang maaf banget nih harus kami sampaikan. Terlalu banyak kosong Fikri beneran sebapuk itu dalam menjalankan perannya. Ya mudah-mudahan dia bisa belajar ke depannya. Dan melihat ini semua, kembali lagi yang jadi pertanyaan, masa harus terus bergantung sama Ivar Jenner baik di senior ataupun kelompok umur, kan gitu. Di sisi lain, perihal jadwal, media Vietnam, The Tao247.vn mengakui kalau mereka sangat diuntungkan dengan jadwal aneh dari AFF. Sebab untuk laga melawan Indonesia, Vietnam punya jatah istirahat ekstra dibandingkan tim Garuda yang habis dari Myanmar langsung main lawan Laos, habis itu besoknya langsung OTW Vietnam. Alhasil dari sisi fisik Vietnam udah unggul duluan, karena ya tadi punya jatah istirahat lebih lama. AFF membantu timnas Vietnam mendapatkan keuntungan besar saat bertemu timnas Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan mendapat keuntungan besar dari segi jadwal ketika mereka mendapat waktu istirahat di pertandingan kedua. Ini akan menjadi waktu yang berharga bagi para pemain Vietnam untuk memulihkan kekuatan fisik mereka dan mempersiapkan pertandingan berikutnya. Pertandingan penting adalah melawan Indonesia pada malam tanggal 15 Desember di kandang sendiri. Jika
Diistirahatkan, Indonesia akan tetap bermain di laga kedua saat pulang kampung menghadapi Laos pada 12 Desember. Setelah itu pelatih Shin Tae-yong dan timnya harus terbang ke Vietnam sebagai tamu. Jadi dalam beberapa hari saja Indonesia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan perjalanan dari Indonesia ke Myanmar, kembali ke Indonesia lalu ke Vietnam. Cuaca juga menjadi kendala besar bagi Indonesia karena pada dua venue kompetisi sebelumnya sama-sama cukup panas dan bersuhu tinggi. Sedangkan di Vietnam sedang musim dingin dengan cuaca yang cukup dingin bahkan gerimis. Indonesia memerlukan waktu untuk beradaptasi, tulis media tersebut. Iya lur ya. Padatnya atau dekat banget jaraknya. Kalah kita dengan Vietnam sendiri banyak sekali waktu istirahatnya setelah bertanding kemarin melawan Laos lur ya. Dan di sini pertandingan antara Laos dengan Indonesia lagi malam itu memang gimana loh ya, mengecewakan sekali loh ya. Dari segi pertahanan dan juga bagian tengahnya. Indonesia kalau menurut gua permainannya sudah bagus, oper-operannya sudah bagus, passing-passingnya sudah bagus, tapi penyelesaiannya itu yang gak ada loh. Penyelesaiannya kurang tajam gitu loh, apalagi setelah Marcelino ditarik keluar karena mendapat kartu merah loh ya. Memang dan juga banyak sekali di sini tackle berbahaya kepada ya kedua tim ya lur ya, saling menyerang itu dan juga melakukan tackle berbahaya banyak sekali di situ. Dan juga yang jadi perdebatan adalah gol ketiga yang dari dari Laos ini sepertinya kalau dilihat dari angle sebelahnya memang udah keluar lur ya, tapi belum kita lihat dari angle sebelah kanan atau sisi-sisi lapangan apa itu udah keluar atau belum. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan dari AFF itu sendiri atau menunjukkan VAR yang sebenarnya bagaimana itu lur ya, udah keluar atau belum. Karena VAR dari AFF sendiri mengelihatan dari sisi sebelah sini aja, tidak melihat dari samping lur ya. Kita lanjut. Yap, terlepas dari apapun, mungkin adalah hal yang wajar jika banyak klub khususnya di Eropa yang menolak melepas pemainnya ke ajang ini. Sebab selain nggak masuk kalender FIFA, turnamen ini jadwalnya juga nggak ngotak dan sangat berisiko bikin pemain kelelahan serta cedera. Untuk itu, mungkin bagi pelatih Oxford, absennya Marcelino di laga versus Vietnam bisa sedikit ia syukuri. Sebab ia pasti tahu nih, kalau laga tersebut bakal berjalan seperti apa. Tapi yang bikin khawatir, pasti kalau nggak ada Marcel, yang jadi incaran pertama adalah Rafa. Nah, ini nih yang repot. Mengingat pemain Vietnam bengisnya kayak apa, apalagi kalau main di kandang. Ya udah, mudah-mudahan Rafa bisa lebih hati-hati. Karena sekarang situasinya dia lagi nggak bareng pemain macam Justin Hubner, Shane Patinama, Chase ataupun Sandy Walsh yang bisa langsung ngelindungin dia ketika dia diapa-apain sama pemain lawan. Intinya, kembali lagi kami ingatkan buat turunkan ekspektasi kalian. Karena sejatinya, turnamen ini memang dijadikan untuk pemain muda menggali pengalaman. Dan tujuan sebenarnya adalah SEA Games 2025. Jadi apapun hasilnya ya udah terima aja. Tapi bukan berarti terus mainnya amburadul, terus nggak boleh dikritik. Tetaplah biar gimana pun kritik harus tetap dilayangkan. Apalagi cuman bisa main imbang lawan tim bumbu dapur yang sama-sama isinya mayoritas U22. Ya kali U22 tapi kualitas passingnya masih modelan anak SSB yang harus diajarin lagi sih, kan gitu. Jadi moga-moga aja kalian bisa dapat pelajaran berharga serta bisa bermuhasabah diri soal apa yang kurang dalam diri kalian yang walaupun sebenarnya kalau mau dijabarin banyak sih. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Garudaku. Jadikan kritik dan saran sebagai bahan refleksi diri. Gak usah kendor, terus berlatih tingkatkan kualitas. Ingat, standar masuk timnas utama itu sekarang tinggi loh. Kalau mau masuk dan bisa dapat kepercayaan lebih dari Koshin, ya minimal level kalian harus kayak Rizky Ridho lah. Pemain dari Liga 1 tapi bisa membuktikan kalau dia bisa bersaing. Ya lur ya, walaupun mengecewakan di pertandingan lagi malam antara Indonesia dan Laos, tapi itu adalah bentuk dari perjuangan pemain timnas juga ya lur. Kita tidak boleh terlalu mengkritik atau mengecam pertandingan semalam ya lur ya. Mungkin memang kondisi pemain kita memang kelelahan karena jadwal yang mepet dan juga VAR di lapangan tidak mendukung lur ya. Waktu Asnawi dijegal di dalam kotak penalti, tapi wasit tidak memberikan penalti lur ya, dan juga gol yang sudah keluar lapangan tapi tidak meniup bola keluar. Ya kita jangan terlalu berekspektasi tinggi lur, karena memang Sintayong sendiri memainkan pemain-pemain muda di sini lur, hanya ingin melihat bakat-bakat dari pemain-pemain yang akan meneruskan pemain seniornya nanti.
Dan juga para pemainnya juga bukan memang tidak diturunkan pemain inti oleh Sintayong Lur ya. Dari pemain senior hanya ada 2 atau 3 pemain yang diturunkan di Piala AFF ini. Dan juga ini bukanlah ajang yang sangat penting kalau menurut Lur, karena memang Indonesia lagi mempersiapkan diri untuk untuk Piala Dunia Lur ya. Mungkin lebih terfokus ke sana daripada ke AFF ini Lur ya. Jadi ya kita jangan terlalu ekspektasi tinggi Lur ya. Karena mungkin karena memang yang dilawan oleh timnas Indonesia U22 ini adalah tim-tim inti dari setiap klub di Asia. Sedangkan kita hanya memakai lapis kedua Lur ya. Wajar kalau misalnya kalah. Gimana menurut kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.